Akhirnya jadwal pertandingan FIFA ASEAN Cup dirilis juga nih guys. Kira-kira kalian ini penasaran nggak dengan jadwal-jadwal yang akan datang nih? Akan bertemu nih dengan Malaysia, dengan Singapura, dan juga dengan Bangladesh. Hai, oke. Sebelumnya terima kasih buat kalian semuanya yang udah subscribe, udah like, udah komen, yang udah dukung channel ini sehingga berkembang banyak banget, dan juga yang komen juga udah banyak banget ya. Ada juga yang menghujat, ada juga yang mendukung, semuanya sekalian hebat ya. Jadi kalau komen itu yang bagus-bagus sih, jangan sampai menghujat negara lainnya. Oke, buat kalian yang barusan saja ngeklik video ini, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe-nya. Langsung aja kita reaction di clipping bola yang bikin ketar-ketir. Nah, resmi juga FIFA mengeluarkan jadwal FIFA ASEAN Cup 2026. Laga pertama timnas Indonesia langsung disuguhi El Clasico Nusantara menghadapi PST Malaysia pada tanggal 28 September di GBK jam setengah 8 malam. Kemudian Indonesia lagi-lagi ketemu Bank Singapura pada tanggal 25 September di GBK jam 8 malam. Dan terakhir Indonesia menghadapi Bangladesh pada tanggal 1 Oktober di GBK jam setengah 8 malam. Dengan status tuan rumah, diperkuat oleh full squad, dan kemungkinan besar didukung penuh nih oleh supporter. Harusnya sih Indonesia bisa juara dengan memanfaatkan 3 keuntungan itu. Kalau kagak juara, kebangetan. Betul sekali. Kalau menurut kamu gimana guys? Kira-kira ini juara atau enggak? Kalau enggak juara sih kebangetan ya. Kebangetan pakai banget ya. Ayo komen di bawah ya. Menurut kalian dengan skuad yang sudah full tim, dengan pemain yang grade A nya Indonesia tentunya. Ini kira-kira ya, ada Justin Hubner, ada Oli Robani, ada Joey Polipesi, ada J. Itses, ada Elkan Bagot, ada Dean James juga. Terus masih ada juga itu yang kemarin lagi gacor-gacornya tuh Kevin Dix. Nah, menurut kalian ini kira-kira bakalan juara atau tidak ya? Kalian boleh komen di bawah nih ya. Oke, untuk selanjutnya kita gaskan lagi guys. Ini ya untuk bagannya kita gaskan nih guys. Ini bener apa enggak kalau menurut kalian nih kira-kira ya? Pada 25 September 2026 ya, ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, pada tanggal 25 September akan bertemu Singapura, kemudian 29 September akan bertemu Malaysia, kemudian pada 1 Oktober akan bertemu dengan Bangladesh. Semuanya pertandingan akan diselenggarakan di SUGBK. Ini ya sudah tuan rumah, sudah pemainnya grade A. Kalau nggak sampai juara ini kebangetan ya. Jadi kebangetan sekali ya guys. Kalau menurut kalian juga gimana guys? Kira-kira ini bakalan juara atau tidak nih? Lihat nih ya. Dengan skuad yang kayak gini nih. Ada Martin Paes atau Emil Audero nih kira-kira nih ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada komen dari langsung aja kita gaskan guys. Kalau nggak juara ya John Herdman lebih baik ganti Amandine Maizara ya. Tentu dengan periode Pak Erick yang akan berakhir, di mana pemilihannya kalau nggak salah jadi Juli ya. Juli 2027. Tentu ya harapan kita sebelum Pak Erick selesai di periode ini, beliau bisa memberikan gelar kepada Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana di periode beliau ini, di akhir periode beliau ini, bagaimana beliau bisa menciptakan liga yang sangat kompetitif dan fair. Itu harapan saya. Kalau itu berhasil beliau wujudkan, ya tentu peluang beliau kalau ingin maju lagi ke periode kedua terbuka. Tapi FIFA ASEAN ya Pak? FIFA ASEAN harusnya maju, menang dong. Masa lawan Bangladesh kita nggak juara? Nah, itu loh. Kalau nggak juara ya John Herdman lebih baik ganti Amandine Maizara ya. Phil Mazer lagi. Ya ampun. Oke, kita gaskan tuh selanjutnya guys. Ada kabar dari ini yang digadang-gadang akan dinaturalisasi. Kira-kira menurut kalian bagaimana ini ya? Ini sekarang dia mau jadi satu tim dengan Joey Pelupesi, Christian Goijer.
ya. Dalam peresmian Tristan Goijer sebagai pemain baru Lommel SK terlihat ada Joy Felipe sih. Ini kalau ini sampai dia terjadi tuh keren sih kalau menurutku ya. Semoga aja ya ada kesempatan untuk menjadikan dia pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ya nggak sih? Oke. Untuk selanjutnya ini kabar dari ya pesaingnya Martin Paes. Kita kasihkan aja guys. Matt Antistegen ya kembali jadi sorotan setelah melakukan kesalahan yang berujung pada gol lawan dalam kualifikasi Liga Konversi melawan Sion. Blunder ini tentu membuat pertanyaan besar ya muncul, apakah Martin Paes sudah waktunya mendapatkan kepercayaan lebih dan menggeser Ter Stegen sebagai kiper utama dari Ajax guys. Ya semoga aja ya Martin Paes bisa menggeser Ter Stegen ya. Nah, ini kenapa ini Brasil selalu bukan Brasil. Ya kita kasihkan aja guys ya. Pantes India mundur dari FIFA ASEAN Cup. Gantinya lawan Panama, Brazil, sama Uruguay. Kalau Indonesia uji cobanya lawan negara-negara kayak gini juga kayaknya bakal mundur dari FIFA ASEAN Cup. Buat kalian yang nggak tahu, India itu peringkat 138 ranking FIFA. Di bawah Malaysia cuy. Tapi mereka bakal uji coba lawan Brazil, peringkat 5 dunia. Terus lawan Uruguay juga, peringkat 20 dunia. Terakhir mereka juga bakal ketemu Panama, peringkat 44 dunia. Lawan Panama 26 September, lanjut lawan Brazil 3 Oktober, terakhir lawan Uruguay 6 Oktober. Waduh, PSSI-nya India ngeri banget. Awalnya negara-negara Piala Dunia cuy. PSSI masa kalah sama Federasi India nih? Ayo bikin uji coba berkelas. Follow akun gua buat info. Iya ya, harusnya itu ya setelah ini aja. Setelah ini kita coba ya untuk ngelawan Argentina. Kan yang sama-sama dukung FIFA nih. Ya elah. Ya makanya dari itu bisa jadi ya. Oke, ini juga ada kita lihat aja deh. Mayoritas pemain abroad bisa mengalahkan Vietnam di kandang mereka dengan skor 3-0. Ini zamannya ST ini ya. Terus mayoritas pemain lokal di liga lokal dikalahkan Vietnam di kandang sendiri dengan skor 3-0. Nggak gitu juga kali. Ya ini mungkin ada banyak aspek ya, mungkin salah strategi, mungkin kurangnya fisik yang kurang mainnya efisien, banyak kayak gitu ya. Nah, kala itu sangat bahagia kita bisa menang dari kandang Vietnam setelah 20 tahun lamanya, dan kita juga bangga karena pada saat itu mayoritas skuad diisi pemain yang berkarir di Liga Eropa, sehingga terasa bagi kita digendong permainannya oleh kemampuan dan kualitas mereka. Dengan skuad timnas diisi oleh mayoritas liga lokal, bahkan ada ex pemain diaspora yang sama seperti di tahun 2024 kembali bermain menghadapi Vietnam, tapi bedanya pemain diaspora ini sudah berkarir di liga lokal yang tidak terlihat sama sekali kemampuannya dan kualitas pemainnya di pertandingan ini, sehingga tidak bisa membantu kita menghindari kekalahan telak di kandang sendiri. Ya, ini sih opsi ya, opini aja sih. Tapi ya bisa iya benar, bisa tidak juga ya. Karena juga waktu itu kan pelatihnya beda ya. Oke, kita gaskan untuk selanjutnya guys. FIFA ASEAN Cup sudah semakin dekat. Ini dia daftar lengkapnya semua pertandingan di divisi 1 FIFA ASEAN Cup. Dan ini jadwal timnas Indonesia. Oh iya nih. Dimulai tanggal 25 September, Indonesia akan menghadapi Singapura. Kemudian tanggal 29 September akan terjadi laga klasik antara Indonesia melawan Malaysia di Stadion GBK. Lalu terakhir tanggal 1 Oktober Indonesia akan menghadapi timnas Bangladesh. Kira-kira bisa sapu bersih nggak guys? Gue sih optimis dengan kekuatan penuh Calvin Verdong, Jaizas, Kevin Dix, dan kawan-kawan akan menyapu bersih semua pertandingan yang akan. Ya semoga aja bisa ya untuk menyapu bersih semua pertandingan di setiap pertandingan ya. Ada pemain yang full squad. Pengen banget aku menaikkannya. Kalian bagaimana? Boleh komen di bawah.
Kemarin India nolak main di FIFA ASEAN Cup itu karena mau melawan Brazil. Lalu ditunjuklah Bangladesh sebagai penggantinya. Dan sekarang sebagai penggantinya, Bangladesh juga bikin permintaan. Jadi kan Brazil bulan depan itu ngadain tur ketiga pertandingan resmi di FIFA Matchday. 2 kali lawan Australia, sekalinya lawan India di bulan Oktober. Nah ternyata Bangladesh ini maru. Udah ditunjuk sebagai pengganti India di FIFA ASEAN Cup, malah sekarang lagi nego mau ikut lawan Brazil. Jadi jadwal mainnya mereka ini bakal bentrok antara main di FIFA ASEAN Cup dengan main lawan Brazil. Dan anehnya Federasi Bangla ini ya, mereka ini sekarang minta ke FIFA untuk jadwal FIFA ASEAN Cup itu bisa digeser-geser atau dimajukan lah setidaknya, biar mereka bisa main lawan Brazil gitu. Jadi kita yang tuan rumah ini kayak disepelekan gitu. Mereka kayak nggak tahu diri, udah rankingnya rendah, kualitas nggak mampu, malah maksa ikut main di semua event. Ya kadang kita itu juga gimana gitu kan, kenapakah harus Bangladesh gitu loh, kenapa nggak ya Jepang kayak kalau mau ya, atau mungkin Australia kayak ya yang lebih kuat dari kita gitu kan. Terus apa mungkin yang diundang ini ya bukan ASEAN ya, yang diundang mungkin bisa juga undangnya itu Amerika yang boleh ya kan. Oke. Untuk selanjutnya ini guys, kita gaskan lagi guys. Hey yo, what up hobies? Gue mau tanya ke kalian deh, siapa pemain Indonesia yang main di Liga Belgia? Of course, you guys will say Joey Pelopessi. Tapi guys, sebenarnya selain Joey ada lagi loh. Yes, Tristan Guier. Kalau dia memilih untuk jadi WNI, karena Tristan itu dia bukan hanya main di Liga Belgia, tapi he's playing in the same club as Joey Pelopessi di Lommel SK. Bagi yang belum tahu Tristan itu siapa atau lupa, dia itu mantan right backnya Ajax dan juga bisa bermain sebagai winger. Musim lalu dia main di Zwolle, ya membantu Zwolle juga keluar dari zona degradasi. Dan dia cukup dapat menit bermain banyak. Ya, 70% pertandingannya PEC Zwolle itu Tristan main. So ya sekitar 24 kali bermain lah. Dan sering kali Tristan itu nge-carry backnya PEC Zwolle. So yeah, I do really think Tristan is gonna do well in Lommel SK and get a loads amount of minutes. And also of course man, I'm hoping Tristan can represent Indonesia too. Hey yo. Semoga aja ya bisa masuk ya Christian Koyer. Kalau aku bacanya Koyer. Koyer ya. Oke, untuk selanjutnya ini langsung aja kita gaskan nih guys. Dipikir-pikir timnas Indonesia sama Piala AFF ini nggak jodoh. Thailand 12 kali masuk final, 7 kali juara. Vietnam 6 kali masuk final, sama kayak Indonesia, tapi Vietnam 4 kali juara. Singapura 4 kali masuk final, 4-4-nya juara. Dan terakhir Malaysia 4 kali masuk final dan 1 kali juara. Yang paling ngenes cuma Indonesia, 6 kali final nggak pernah juara cuy. Ini definisi nggak jodoh apa gimana ya? Timnas kayaknya kudu ngincer piala lainnya deh. Tanggapan kalian soal ini cuy, coba tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Dipikir-pikir timnas Indonesia sulit ya, karena banyak aspek gara-garanya tuh ya. Nah ini terus kemudian ini guys, kita gaskan guys. Dan pemain lainnya, Dean James yang bermain di Go Ahead Eagles juga sukses mengalahkan Kambur ya, tim promosi juara di Erste Divisi yang naik. Dan ini tentunya kabar bagus buat Dean James, karena Dean James akan dipanggil masuk di tim nasional Indonesia untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup pada bulan September yang akan datang sampai awal Oktober. Dan dia bermain. Bahkan ada 1 assist dari Dean James. Itu yang disertakan di gol ketiga. Karena mereka bisa menang dengan 3-1 dan ini baik. Selalu dimainkan di posisi bek kiri bagi klub dia Go Ahead Eagles ya. Pemain lainnya juga Nathan Cho belum bermain karena pertandingan tertunda bersama dengan Willem II Tilburg. Juga belum ada Ajax karena di sana ada Martin Pas juga belum terlihat ya. Dan dari Eredivisie saya coba melompat ke Serie A. Kapten kesebelasan kita Jai Ises kembali masih duduk di bangku cadangan setelah pulih sembuh dari cedera. Belum dimainkan juga oleh pelatih Alberto Aquiliani bersama dengan Sassuolo ya. Dan ini pertandingan awal dia di Serie A, bermain dengan Atalanta di markas Atalanta, kalah dengan 2-1. Dan Jai kembali menonton dari pinggir lapangan. Sementara pada pekan sebelumnya kan bermain di Coppa Italia juga. Ya mereka bisa menang tapi Jai masih ada di bangku cadangan. Semoga Jai ini dalam minggu-minggu depan ini bugar, sembuh, dia bisa bermain lagi dan tenaga Jai bisa dipakai untuk tim nasional kita yang akan bertarung di FIFA ASEAN Cup, karena Jai menjadi dan ya semoga aja untuk
pemain-pemain kita yang masih ya dalam pemulihan cedera segera bisa pulih kembali. Selanjutnya guys, ini kita kasihkan lagi guys. Piala AFF udah selesai dan ini dia daftar penerima penghargaannya. Pemain terbaik datang dari Vietnam yaitu Nguyen Dinh Bah. Kemudian top skor dibagi dua karena Nguyen Dinh Bah dan Rafael Son sama-sama mencetak 5 gol di turnamen ini. Dilanjut untuk pemain muda terbaik ada El Patok dari Thailand. Sedangkan kiper terbaik yang menurut Kim Sang-sik, Messi dan Ronaldo juga bakal kesulitan menjebolnya adalah Patrick Legiang, kiper dari timnas Vietnam. Sedangkan penghargaan tim paling fair play jatuh ke tangan Vietnam. Tumben-tumbenan nih, biasanya banyak drama. Hasil ini membawa Vietnam mengoleksi 4 gelar juara Piala AFF menyamai rekor Singapura. Dan menariknya 2 gelar dari 4 gelar yang sudah dikoleksi oleh timnas Vietnam dipersembahkan oleh Kim Sang-sik. Selamat kepada Vietnam atas gelar juaranya dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Ya kalau ingat pertandingan itu juga ketawa-ketawa sendiri. Oke. Kemudian ini kabar dari masih timnas, kita kasihkan guys. Resmi dimulai bulan depan, Timnas Indonesia hadapi Singapura di laga pembuka Grup A. Usung misi balas dendam dengan skuad utamanya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan hadapi Singapura pada tanggal 25 September di Stadion GBK. Setelah meladeni Singapura yang berada di peringkat 146 FIFA, ujian berat skuad Garuda berikutnya adalah rival abadi Malaysia berperingkat 136 FIFA, serta Bangladesh sebagai tim undangan yang kini berada di peringkat 181 FIFA. Mengingat format turnamen yang sangat kejam, di mana hanya juara grup yang berhak lolos ke babak final, maka mau tidak mau, Indonesia wajib menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan dan mengunci 1 tiket ke final jika ingin menjaga asa membawa pulang trofi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Iya, semoga aja ya, harus wajib sapu bersih dan harusnya juara. Nah, itu guys ya. Semoga aja ya dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini skuad kita bisa lebih bagus lagi, bisa lebih all out lagi ya. Terus kan kita pakai diaspora yang benar-benar main di Eropa ya, bukan yang bermain di liga lokal aja. Jadi full skuadnya itu dengan kekuatan penuh ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ya buat kalian-kalian yang kemarin komen ini kalau udah diunggul-unggulin kayak gini nanti jadinya kalah. Ya mungkin bisa jadi kalah, bisa jadi menang. Tapi dengan sekuat yang saat ini yang akan diturunkan ya, perkiraan kalau full sekuat dengan kekuatan penuh itu biasanya bisa kita menyapu bersih untuk laga-laga yang ya lawan kita di bawah ranking kita semua di fase grupnya gitu kan. Nah, semoga aja ya. Jadi tetap dukung Timnas Indonesia. Oke, makasih buat semua sahabatku yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Tentunya masih bersama saya Noe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung Timnas Indonesia dimanapun berlaga ya. Yang paling deket nanti ada pertandingan dari Timnas U20 di kualifikasi Piala Asia di tanggal 31 Agustus nanti dengan Coach Nova Arianto. Oke, tetap dukung Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda di dadaku.